Orang yang punya hutang itu, yang terlilit hutang itu, tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, bahkan mandi pun kepikiran tanggal, dan tanggal. Aduh, tanggal sekian aku mau bayar ini nih. Aduh, tanggal sekian jatuh tempo nih. Aduh, tanggal sekian pasti deh si bapak itu menghubungi aku. Pasti deh si bapak itu nelfon aku. Waktu aku masak di dapur, ada WhatsApp dari pamanku ini teman-teman. HP-ku bunyi dan ada WhatsApp-nya begini. Vi, jadi nggak uangnya? Vi, jadi nggak uangnya? Aku langsung lari ke kamar, aku lihat tasbih digitalku, dan aku lihat udah berapa sih salawat yang aku baca. Ternyata baru 12.500, Allah sudah menurunkan pertolongan ya teman-teman. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah gitu ya. Akhirnya hutangku di bank bisa lunas teman-teman. Yang pinjam, yang meminjamkan, yang mencatat, yang jadi saksi, notaris yang jadi saksi atas riba, terlaknat dan terhinakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Minasan konnichiwa. Kono video kurikuste kurete arigatou gozaimasu. Halo teman-teman, selamat datang kembali. Selamat berjumpa kembali di channel ini, channel yang membahas tentang aktivitas kekuatan spiritual, sharing experience, law of attraction, dan masih banyak lagi. Bersama aku, salam kenal, namaku Ajeng. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Semoga video-video seperti ini, channel-channel seperti ini dapat menjadi pengingat, dapat menjadi alarm, dapat menjadi motivasi dan inspirasi untuk kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Sebelumnya aku ingin disclaimer dulu bahwasanya video ini ditujukan untuk hati yang sedang bingung, untuk jiwa yang sedang gelisah, untuk diri yang sedang ketakutan karena lilitan hutang riba. Ya, aku membuat video ini semata-mata hanya untuk memotivasi teman-teman, mengingatkan teman-teman bahwasanya kita mempunyai Allah SWT, Tuhan yang maha mampu melunaskan hutang kita. Tuhan yang maha mengampuni perbuatan keji kita, yaitu perbuatan riba. Riba adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT, di mana dosa terendahnya sebanding dengan berzina dengan orang tua sendiri sebanyak 36 kali. Dan Allah mengumumkan perang bagi pelaku riba. Maka sungguh luar biasa dan sangat wajar jika teman-teman sekarang mengalami kesulitan, mengalami kegelisahan, mengalami ketakutan yang luar biasa karena lilitan hutang riba. Karena inilah dampak riba. Dan riba dampaknya cepat sekali. Oke? Semoga dengan teman-teman menyimak ceritaku ini dapat menjadi motivasi untuk teman-teman selalu mengandalkan Allah dan kembali kepada Allah SWT dan bertaubat dari riba. Tidak melakukan riba lagi. Ya, aku mulai ceritanya. Jadi ceritaku ini dimulai di tahun 2021 sampai dengan 2022. Hampir 1 tahun ya. Aku mengajukan pinjaman di salah satu bank konvensional Indonesia dengan menjaminkan BPKB kendaraanku. Ya, angsuran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima lancar teman-teman. Karena aku masih bekerja. Kemudian pandemi datang, aku dirumahkan. Waktu itu aku masih bisa membayar angsuran karena aku masih mendapatkan gaji. Kemudian aku benar-benar diberhentikan bekerja. Ya, aku masih bisa membayarnya lagi dengan aku berjualan baju-baju bekas. Waktu itu masih boleh jualan baju pre-love ya. Live streaming di Shopee dari pagi ke pagi lagi hanya untuk membayari hutang riba di bank ini. Ya, 1, 2, 3 kali angsuran masih bisa teman-teman. Meskipun mepet banget, uangnya hanya cukup buat bayar bank ini. Dan lama-kelamaan daganganku, jualanku di Shopee gak ada yang beli. Benar-benar aku kekurangan uang untuk bisa membayar hutangku di bank ini. Lalu tiba waktunya aku sampai di angsuran yang kurang 3 kali lagi. Kurang 3 bulan lagi gitu ya. Dan waktu itu pas banget aku harus ujian bahasa Jepang. Karena saat itu aku sudah proses mau ke Jepang kan. Maka aku harus ujian bahasa Jepang di Jogja. Ya, waktu yang seharusnya aku gunakan untuk belajar bahasa Jepang, tapi malah aku gunakan untuk terus berjualan baju di Shopee. Maka aku gagal ujian teman-teman, alias nggak lulus. Karena kurang belajar. Karena waktu belajarku aku gunakan untuk berikhtiar, untuk berusaha jualan di Shopee. Namun, Allah berhentikan rezekiku saat itu. Allah menstop rezekiku dan aku tidak bisa membayar hutang riba itu. Dari sana, aku gelimpangan teman-teman. Aku benar-benar seperti orang gila. Bingung, gelisah, nggak tahu harus kemana, cari pinjaman kemana lagi untuk bisa bayar si bank ini. Sementara, aku
harus ujian bahasa Jepang lagi, ya. Pikiranku beruwet dan gak karu-karuan, teman-teman. Rasanya seperti gak ada lagi yang bisa aku jual, ya. Dan aku ingat, di beberapa waktu yang lalu, aku telah melunasi hutang riba di rentenir dengan mengamalkan sholawat Jibril sebanyak-banyaknya. Lalu, aku berpikir teman-teman, bagaimana caranya agar supaya hutang di bank ini lunas sebelum 3 bulan. Dan bagaimana caranya aku bisa lulus ujian bahasa Jepang sebelum 3 bulan ini juga. Karena aku sudah kecewa habis-habisan kepada diriku sendiri, kok sampai aku nggak lulus gitu. Padahal pergi ke Jogja juga pakai ongkos. Pergi ke Jogja, ujian juga bayarnya mahal, ya kan? Lalu ditambah lagi aku nggak lolos. Nah, ini juga salah satu musibah dari perbuatan riba itu. Nah, lanjut ya. Lalu kemudian aku terfikir untuk mengamalkan lagi sholawat Jibril dengan menggandeng Rasulullah untuk meminta kepada Allah untuk dapat dilunaskan hutang di bank ini. Kemudian aku niatkan teman-teman, aku ingin membaca sholawat Jibril sebanyak 25.000 kali. Udah aku set di tasbih digitalku ya, aku harus baca sholawat Jibril sebanyak 25.000 kali. Ya, dan sore itu, waktu itu sore ya, jam 3 sore, aku langsung berwudu, sholat asar. Aku amalkan sholawat Jibril. Aku nggak sanggup teman-teman, sekali duduk 25.000 itu aku nggak sanggup. Pasti aku cuma sanggup tuh kayak 4.000, 5.000 aja. Nah aku lanjutin ke maghrib, lanjutin ke isya, lanjutin ke subuh gitu. Nah, sebelumnya di waktu asar itu, waktu aku mulai untuk sholat Jibril, aku mulai untuk ikhtiar bumi. Ikhtiarku bagaimana? Dengan begini teman-teman. Pada saat aku membaca sholawat di waktu asar itu, aku juga melaksanakan ikhtiar bumi teman-teman. Ikhtiar bumiku seperti ini. Aku menghubungi salah satu pamanku yang ada di Bandung. Dan kenapa aku tidak meminta tolong kepada bapakku? Karena bapakku sudah meninggal dunia teman-teman, karena COVID-19. Nah, aku menghubungi pamanku itu, aku meminta kepadanya untuk dapat dilunasi hutangku di bank ini, pinjam gitu ya. Dan nanti akan aku kembalikan ketika aku sudah berada di Jepang. Aku bilang sama beliau, karena hutang ini aku nggak bisa fokus ujian dan aku gagal ujian, gitu ya. Dan ini agak ketar-ketir juga nih, karena namanya hati manusia nggak bisa ditebak ya teman-teman ya. Entah beliau mau apa enggak, kemudian beliau ini simpati atau enggak ke aku dengan kondisiku saat itu banyak hutang, banyak tanggungan gitu kan ya. Rasanya di Jepang, rasanya untuk ke Jepang tuh kayak masih jauh banget gitu. Nah, WhatsAppku tidak terbalas teman-teman, dari malam, dari subuh, nggak terbalas juga. Tapi aku terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca sholawat, dan aku mengharap dari barokahnya sholawat Jibril ini, aku mengharap Allah dapat menolong aku dengan meluluhkan hatinya pamanku, memberikan keikhlasan di hatinya untuk dapat menolongku sukarela, tanpa beban, tanpa keterpaksaan gitu ya. Dan tiba waktunya subuh, ternyata WhatsApp itu belum terbalas juga teman-teman. Dan aku terus gas baca sholawat, kemanapun aku pergi aku bawa tasbih digitalku. Nah, sampai akhirnya jam 9 pagi, waktu aku masak di dapur, ada WhatsApp dari pamanku ini teman-teman. HP-ku bunyi, dan ada WhatsApp-nya begini, Vi, jadi nggak uangnya? Vi, jadi nggak uangnya? Aku langsung lari ke kamar, aku lihat tasbih digitalku, dan aku lihat udah berapa sih sholawat yang aku baca. Ternyata baru 12.500, Allah sudah menurunkan pertolongan ya teman-teman. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah gitu ya. Akhirnya hutangku di bank bisa lunas teman-teman. Meskipun jalannya dengan meminjam lagi kepada pamanku, tapi ini tidak riba teman-teman. Tapi ini tidak riba, dan justru malah menjadi pembuka jalanku untuk berangkat ke Jepang. Bahkan aku juga diberangkatkan ke Jepang dengan biaya dari pamanku ini, dari omku ini. 12.500 teman-teman. Luar biasa banget, dengan keyakinan yang penuh bahwa Allah akan menolong aku, maka Allah akan menolong teman-teman. Dan seharusnya ini juga menjadi kepercayaan teman-teman semuanya, bahwa Allah Maha mendengar, Allah Maha mengabulkan, Allah Maha menolong. Jika ada teman-teman yang lain mengatakan, sholawat kok minta dunia, sholawat kok minta uang, menggandeng Nabi kok minta uang, mohon maaf, kita tinggal di dunia sekarang. Kita punya kebutuhan di dunia sekarang. Kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita meminta. Kemudian siapa yang bersolawat akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat.
akan dikabulkan hajat di dunia dan di akhirat. Silahkan teman-teman baca, ada beberapa permintaan akan dikabulkan di dunia dan permintaan yang akan dikabulkan di akhirat. Nah, disitulah peluang itulah yang seharusnya kita gunakan untuk dapat meminta pertolongan, untuk dapat mengabulkan hajat kita, untuk dapat Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita dengan meminta untuk dapat dilunasi hutang kita. Kan boleh teman-teman. Yang nggak boleh itu meminta kepada dukun, yang nggak boleh itu meminta kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak boleh itu membangun hutang riba lagi. Ya, kenapa kok tidak boleh? Kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak meminta kepada siapapun, ya. Lagian bersolat itu juga baik. Bersolat itu mengabulkan banyak hajat di dunia dan di akhirat. Nih, aku rasa orang-orang yang mengatakan hal seperti itu belum pasti tahu esensi dari sholawat itu sendiri. Yang pikirannya dunia tidak boleh dikaitkan dengan akhirat, akhirat tidak boleh dikaitkan dengan ini itu segala macam. Aku nggak pernah dengerin omongan orang-orang seperti itu. Lihat di channel Mbak Melisa Arnelia tentang sholawat, banyak banget testimoni orang-orang yang sudah lunas hutangnya dengan mengamalkan sholawat macam-macam. Salat Jibril, salat Munjiat, Adikni, segala macam ya. Kemudian di channelnya Mbak Lonasari juga seperti itu. Banyak sekali testimoni orang-orang yang sudah mengamalkan sholawat lunas hutang. Berpuluh-puluh juta, ratusan juta. Untuk teman-teman yang hutangnya tidak seberapa, atau mungkin teman-teman yang hutangnya menggunung, teman-teman harus percaya bahwa kita punya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, maha besar, maha mampu melunaskan hutang kita semuanya. Lalu, apalagi yang menjadi ketakutan diri ini? Ya, dengan sholawat ini bisa menjadi mesin cepat, menjadi booster untuk terkabulnya doa kita, gitu loh. Ya, aku berharap teman-teman, siapapun sekarang yang sedang mengalami kesulitan, mengalami kegelisahan karena lilitan hutang riba, teman-teman untuk dapat selalu tegar, sabar, tegakkan sholatnya, perbaiki sholatnya di awal waktu, meminta sungguh-sungguh. Ini harus sungguh-sungguh ya mintanya ya. Jangan setengah-setengah, jangan cuma 80%, 70%. Gimana tuh minta yang sungguh-sungguh? Yang wajibnya dipenuhi dulu. Kemudian meminta kepada Allah dengan ibadah ekstra. Gimana tuh ibadah ekstra? Bangun malam, tahajud. Kemudian hidupkan yang sunnah. Apapun yang bisa teman-teman lakukan tentang ibadah, ya, ketakwaan, lakukan. Rawatibnya dihidupkan dan lain sebagainya. Duha, jika teman-teman punya waktu, silahkan lakukan. Semuanya ini memang butuh perjuangan. Kok banyak banget Mbak sampai 12.500, mau ditolong nggak gitu masalahnya? Mau nggak ditolong gitu kan? Bahkan sebelumnya aku memang sudah mentargetkan 25.000 teman-teman. Tapi maha baik Allah Subhanahu wa taala, di 12.500 Allah sudah menurunkan pertolongannya untukku. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bagaimana jika teman-teman yakin 100%, kemudian teman-teman amalkan sholawat sebanyak-banyaknya untuk dapat teman-teman melunasi hutang riba yang telah menjadi ketakutan teman-teman setiap hari. Teman-teman, orang yang punya hutang itu, yang terlilit hutang itu, tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, bahkan mandi pun kepikiran tanggal. Aduh, tanggal sekian aku mau bayar ini nih. Aduh, tanggal sekian jatuh tempo nih. Aduh, tanggal sekian pasti deh si bapak itu menghubungi aku. Pasti deh si bapak itu nelfon aku. Pikirannya cuma tanggal. Ya kan? Teman-teman, apa nggak capek seperti itu? Apa nggak resah hidup dalam kungkungan hutang, dalam kegelisahan yang terus berkepanjangan seperti itu? Apa teman-teman tidak ingin itu segera usai? Jika teman-teman punya hutang riba, aduh masih 3 tahun lagi, aduh masih 2 tahun lagi. Apa teman-teman tidak mau ingin segera lunas dan hidup seperti dulu kala ketika teman-teman tidak punya hutang sama sekali? Bisa nggak lunas? Bisa teman-teman. Bisa dengan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengakui perbuatan kita ini adalah perbuatan yang keji, kotor, ya, perbuatan riba. Kemudian kita memohon ampun, meminta solusi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang salah teman-teman dengan membaca sholawat. Tidak ada yang salah dengan membaca sholawat Jibril, dengan menggandeng Rasulullah, meminta kepada Allah, di mana Rasulullah ini adalah kekasihnya Allah. Bagaimana Allah tidak memberi kalau kita meminta dengan menggandeng Rasulullah, ya kan? Teman-teman, seharusnya semuanya open mind. Semuanya harus sadar bahwasanya kita punya Allah yang maha mampu melunaskan. Jangan malah menggali hutang riba lagi. Jangan malah berbuat yang tidak-tidak. Jangan malah menyakiti diri sendiri. Ya, kita punya Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu, maha menolong. Bangun keyakinan, bangun kepercayaan. Teman-teman harus percaya, harus yakin bahwa hutang teman-teman semuanya akan lunas.
bahwa teman-teman akan hidup seperti dulu lagi, tenang, enak, tidak punya hutang, tidak punya tanggungan, nggak pernah mikirin tanggal, ya kan? Enak sekali teman-teman, damai, permai, rasanya plong lepas dari hutang riba itu. Dan jangan pernah lagi berbuat riba, karena sifat riba itu yang menyiksa, menakutkan, ya. Selama di dunia, ya dampaknya cepat. Di akhirat lebih ngeri lagi teman-teman. Maka seharusnya kita sudah waktunya lari, menjauh dari yang namanya riba. Aku berharap semoga pengalamanku dapat menjadi motivasi untuk teman-teman meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggandeng Rasulullah agar supaya menjadi booster, agar supaya menjadi cepat. Ya. Dan teman-teman harus sabar. Yang pertama adalah perbaiki sholat dulu. Ya, yang wajib dulu nih diperbaiki. Kemudian dengan menghidupkan yang sunnah, bangun, sholat malam, tahajud, ya. Kemudian kalau ada waktu, jika lagi gak ngantor atau ibu-ibu yang di rumah gitu, gak ada pekerjaan yang di kantor yang bisa ditinggal gitu, silahkan untuk melaksanakan sholat duha. Kemudian silahkan kerjakan sholat hajat, apapun ibadah-ibadah yang teman-teman bisa lakukan, silahkan dilakukan. Berzikir, kemudian membaca sholawat, ya. Jika teman-teman nggak tahu nih caranya, gimana untuk hitungannya gitu ya, silahkan teman-teman beli tasbih digital di Shopee, banyak banget yang jual, harganya cuma 4 ribuan, 10 ribuan. Teman-teman silahkan beli untuk kita bisa bersholawat dengan mesin hitung itu ya. Nah, aku berharap semoga video ini bermanfaat, memberikan motivasi, diulangin lagi, memberikan motivasi kepada teman-teman semuanya, dan tetap tenang saat ini. Tenang ya teman-teman, tenang. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Yuk meminta kepada Allah. Yuk kembali kepada Allah. Yuk tinggalkan riba setelah semuanya lunas, setelah semuanya selesai. Teman-teman butuh pertolongan kan? Ya Allah yang bisa menolong, karena Allah Maha menolong. Allah yang mampu menolong teman-teman dari lilitan hutang riba itu. Oke, aku doakan semoga teman-teman semuanya sehat, diberi kebaikan, dan semoga beban yang ada saat ini segera dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan teman-teman sungguh-sungguh meminta kepadanya. Ya, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya teman-teman. Terima kasih.